saya Robert Pertahian Pitupulu, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tapanuli Utara, akan melakukan coaching pasca observasi supervisi proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Lisa tadi di kelas 4. Selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas 4 tadi, saya merasa cukup puas, senang, dan bangga bisa diobservasi oleh Bapak Robert Pitupulu. Nah, dengan adanya observasi tersebut yang Bapak lakukan itu, saya menjadi termotivasi untuk membuat pembelajaran yang lebih kreatif lagi untuk pengembangan kognitif siswa. Gitu ya, jadi Ibu merasa senang sekali Bu ya, dan termotivasi demi juga meningkatkan keaktifan Ibu atau di dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas Bu ya. Oke Bu, yang ini saya tanyakan lagi Bu ya, di dalam yang Ibu lakukan tadi, apa saja yang telah dilakukan Ibu dalam pengembangan kompetensi baik itu kepada siswa dan juga tentunya kompetensi buat Ibu Lisa? Pengembangan kompetensi yang saya dapatkan dari proses pembelajaran tadi, ya, yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi puisi, baik itu dari tema, baik itu dari larik dan baitnya, berapa bait dalam satu puisi, berapa baris dalam satu bait, baik dari irama intonasinya atau rimanya. Yang kedua, siswa mampu menyusun, setelah mereka tahu dari ciri-ciri puisi tersebut, siswa mampu menyusun bait puisi dari halaman 5 tadi yang saya kasih penugasan terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri atau makna, tema, makna, dan ciri-ciri dari puisi yang saya berikan. Tentunya kompetensi untuk Ibu juga ada ya? Kompetensi untuk Ibu saya menjadi ya termotivasi juga ya. Termotivasi juga untuk membuat pembelajaran yang lebih kreatif lagi demi meningkatkan pengetahuan ataupun meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu. Tentunya tadi sudah masing-masing punya kompetensi tersendiri dari kegiatan itu ya Bu ya, baik untuk siswa maupun untuk gurunya itu sendiri. Nah, oke Bu, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, di dalam proses pembelajaran itu yang telah Ibu paparkan tadi di dalam kelas, kira-kira masih ada nggak Bu yang perlu dikembangkan, diperbaiki, atau dipertahankan di dalam proses pembelajaran itu? Tentu saja tadi dari proses pembelajaran yang kita lakukan tadi Pak, saya rasa masih belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu mengenai penyusunan dari RPP ataupun materi ajar. Dan kedua, cara menjelaskan bagaimana supaya siswa itu tidak mengantuk ataupun bagaimana siswa itu supaya fokus ketika gurunya menjelaskan penjelasan dari proses pembelajaran ataupun penjelasan dari materi yang saya ajarkan. Itu tadi yang mana tadi Bu, yang perlu dikembangkan Bu ya. Nah, terus yang mau perlu diperbaiki gitu Bu dari proses kegiatan tadi, pembelajaran tadi? Perlu diperbaiki ya sama juga dengan yang perlu dikembangkan tadi. Dan ya mungkin saja metodenya supaya lebih kreatif, juga metode yang lebih menarik perhatian siswa. Kemudian media-media ajar bisa dibuat
siswa. Gitu Bu ya. Terus yang mau Ibu pertahankan dari apa yang telah Ibu lakukan tadi, yang mana saja Bu yang perlu dipertahankan Ibu? Yang perlu dipertahankan itu ya alat alat ajar lah ya, atau media ajar seperti Enfokus ya. Kemudian kondisi ruangan kelas yang aman, kondisi ruangan kelas yang aktif gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, itulah tadi yang perlu dikembangkan Ibu tadi, menurut Ibu, yaitu tadi menyusun RPP, bagaimana cara menyajikan materi ajar, dan yang perlu tadi diperbaiki, mengkondisikan kelas ya, dengan melakukan metode-metode ajar yang lebih baik lagi, dan membuat kegiatan-kegiatan yang positif ya Ibu ya, yang perlu diperbaiki ya. Biar supaya siswa kita itu tidak mengantuk ketika akhir-akhir pembelajaran, kita buat dulu gerak-gerakan atau kita buat lagu-lagu atau yang sering disebut sekarang ice breaking ya. Bisa kita buat itu. Jadi itu tentunya tadi seperti yang dibilang Ibu tadi, media pembelajaran itu ya tentunya itu harus tetap dipertahankan Bu ya, atau dengan membuat gambar gitu Bu ya, dan mengkondisikan ruangan supaya tetap nyaman, kondisi tentram gitu Bu ya. Nah, berarti tentunya untuk memancing keaktifan siswa tadi yang Ibu bisa lakukan ke depan atau ke nantinya Bu, bagaimana supaya siswa itu lebih aktif? Karena menurut pengamatan saya tadi Bu, masih ada memang 1-2 orang saya lihat tadi siswa itu kurang aktif mendengarkan apa yang dijelaskan Ibu dan juga melihat tayangan video yang dilihat Ibu tadi. Bagaimana strategi Ibu untuk itu? Ya baik Pak, untuk strategi supaya membuat perhatian siswa itu kepada pembelajaran, kita harus membuat metode yang lebih menarik atau yang lebih apa yang saya bilang ya Pak ya, memfokuskan kepada siswa supaya lebih konsentrasi, konsentrasi dan supaya lebih aktif. Dari contohnya kita bisa membuat gambar-gambar yang terkait dengan pembelajaran, membuat lagu-lagu, tentunya terkait tetap dari pembelajaran yang dipelajari pada saat gitu ya Bu ya. Oke lah Bu, kira-kira memang itu saja yang perlu saya pertanyakan Bu. Mudah-mudahan ya kedepannya Ibu Lisa Panggabean di dalam melakukan kegiatan proses belajar tentunya nanti akan lebih baik lagi ya, dengan program perencanaan Ibu atau perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan nantinya ke depan Bu ya. Selamat lah Bu ya, selamat bekerja untuk hari berikutnya Bu ya. Saya senang bertemu dengan Bapak dan menjadi termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Iya, sama-sama. Ya. Ya, sama-sama Bu. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kesehatan agar kita bisa juga nantinya bisa melakukan aktivitas kita secara baik. Inilah Bapak Ibu hasil coaching kami, coaching pasca observasi supervisi saya dengan Ibu Lisa Panggabean, guru kelas 4. Nah, mudah-mudahan kegiatan kami ini tentunya bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian atau juga menginspirasi kami di dalam menjalankan tugas sebagai guru pendidik. Saya ucapkan banyak terima kasih.